Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fid din, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita di penghujung tahun 2024 dan insya Allah sebentar lagi kita masuk tahun baru 2025. Oleh sebab itu, topik yang biasanya penting untuk kita pahami itu berkaitan dengan sosok, yaitu sosok Isa ibni Maryam. Isa ibni Maryam atau Al-Masih Isa ibn Maryam, yang mana sosok ini disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita sebagai orang yang beriman, di antara rukun iman yang 6 itu kan al-iman birusul, iman kepada para rasul. Salah satunya kita beriman kepada Isa ibni Maryam. Tapi sosok Isa itu bukan hanya milik agama Islam saja, tapi juga milik umat Kristiani. Dan Isa dalam pandangan mereka itu disebut Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oleh sebab itu tanggal 25 Desember itu disebut hari Natal atau Christmas. Natal itu maksudnya apa gitu? Natal itu maksudnya kelahiran. Dalam bahasa Islam itu maulid atau milad atau maulud itu. Dan bahkan istilah maulud itu sebenarnya juga ada di dalam Injil, tapi Injil yang berbahasa apa? Berbahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Majusi ketika mereka mencari bayi yang dilahirkan, sebagaimana yang ada dalam Injil Matius. Dia bertanya, aina huwal maulud malikul Yahud, di mana al-maulud, anak yang dilahirkan, malikul Yahud, yang akan jadi apa? Raja orang Yahudi atau juru selamat, yaitu Yesus Kristus itu. Nah, tapi kalau Natal itu dengan menggunakan istilah maulid atau maulud atau milad, kalau dibawa ke Indonesia itu kadang-kadang ya jadi masalah. Kenapa kok jadi masalah? Karena akan menyebabkan kebingungan. Nah, kok bisa? Secara umum yang menggunakan istilah maulid, milad, maulud itu kan umat Islam, tapi dihubungkan pada sosok Nabi Muhammad gitu. Karena secara umum umat Kristiani yang ada di Indonesia itu kan bukan berbicara dengan bahasa Arab atau menggunakan referensi yang berbahasa Arab itu ya. Sehingga kajian kita itu akan mencoba mendalami bagaimana kelahiran Isa
ibn Maryam sebagaimana yang dinarasikan di dalam Al-Qur'an, dan bagaimana kelahiran Yesus Kristus sebagaimana yang dinarasikan oleh Injil. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari narasi Al-Quran tentang kelahiran Isa ibni Maryam. Ada surat yang disebut dengan Suratu Maryam. Ini penting Bu ya. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang menggunakan nama perempuan, menunjukkan agama Islam itu agama yang menjunjung tinggi martabat seorang perempuan atau wanita. Ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Maryam ini juga tokoh yang tidak hanya diyakini oleh umat Kristiani yang disebut dengan Santo Mary atau Bunda Maria, tapi juga dalam tradisi Islam yang mana kita menyebutnya Sayyidah Maryam Al-Adra itu. Sayyidah Maryam Al-Adra, dan ceritanya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana ceritanya? Karena waktunya cuma setengah jam itu saya nggak sampaikan semuanya. Poin langsung intinya saja itu. Di surah Al-Maryam, di surah Maryam ayat 16 di sana dikatakan wadkur fil kitabi Maryama, dan ceritakanlah wahai kamu Muhammad fil kitabi, di dalam kitab, maksudnya dalam Al-Qur'an, Maryam, sosok Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika Maryam itu bahasanya itu meninggalkan keluarganya, bisa juga kita istilahkan melarikan diri, tapi ini istilah yang konotasinya negatif. Nih bahasa Jawa ini minggat gitu. Minggat itu positif atau negatif Bu? Negatif itu. Minggat apa Pak? Sri minggat ya. Min alia makanan syarqiyah, dari keluarganya makanan syarqiyah, ke arah timur, ke arah timur. Kenapa kok Maryam itu meninggalkan keluarganya atau minggat, melarikan diri? Karena Maryam itu hamil tanpa seorang suami. Padahal Maryam itu wanita yang solihah, wanita yang Bu? Solihah, didedikasikan oleh keluarganya untuk bagaimana menjadi seorang abidah di Baitul Maqdis gitu. Baitul Maqdis, kalau orang Yahudi menyebutnya Beit HaKodesh gitu. Rumah suci. Seorang wanita yang solihah, tapi dia hamil tanpa suami. Di dalam surah Maryam diceritakan ketika itu malaikat Jibril itu mendatangi Maryam. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepada Maryam ruh kami. Ruh itu dalam pandangan Islam itu malaikat Jibril Pak. Tapi bagi umat Kristiani itu Ruhul Kudus atau the Holy Spirit itu. Salah satu dari 3 oknum Tuhan. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Ruh Kudus. Sehingga bismillah umat Kristiani itu dengan nama Bapa, Anak, dan Ruh Kudus. Kalau dalam bahasa Arabnya bismillahnya itu Bismil Ab wal Ibn wa Ruh al Kudus ilahun wahidun, atau in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit itu. Tapi dalam pandangan Islam, ruhana ini malaikat
Jibril. Fatamatsala laha basyaron sawiya. Malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia yang sempurna. Maryam sebagai wanita yang solihah didatangi laki-laki yang asing, bukan mahramnya. Semakin mendekat atau semakin menjauh, Bu? Bu, kalau ada laki-laki asing jenengan nggak kenal gitu, bukan mahramnya gitu, mendatangi jenengan, digoda lagi, itu semakin jenengan semakin menjauh atau mendekat? Yang betul. Responnya Maryam bagaimana? Qalat inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiyah. Sesungguhnya saya berlindung kepada Ar-Rahman, yaitu Allah, minka dari godaan engkau. In kunta taqiyah, kalau engkau orang yang bertakwa. Karena ciri orang yang bertakwa itu tidak menggoda apa? Wanita yang bukan mahramnya. Mahramnya atau muslimnya? Mahramnya, Pak. Itu mahramnya itu. Di hadis ini luar biasa menjelaskan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang nanti di hari akhirat akan dinaungi oleh Allah. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan apa? Naungan Allah. Di antaranya apa, Pak? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansabin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda oleh wanita. Wanita ini punya apa? Kecantikan luar biasa. Wa mansabin, dan punya kedudukan status sosial yang cukup tinggi. Diajak itu kemudian apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nabi ini nggak perlu dicoba, Pak. Nek jenengan nyoba ya bledas itu. Amin kita kuat, iman kita kuat, tapi amin kita nggak kuat. Yang satu ini jangan dicoba, yang satu ini apa jangan dicoba. Nah, Maryam responnya apa? Inni a'udzu birahmani minka in kunta apa? Taqiyya. Tapi malaikat Jibril itu meyakinkan, innama ana rasulu rabbika, ya Maryam, sesungguhnya saya ini utusan Tuhanmu. Untuk apa? Li ahabalaki ghulaman zakiya, supaya ngasih anak itu. Maryam, Bu, ini kata-kata yang penting untuk jenengan apa? Dalami, direnungkan. Responnya Maryam apa? Anna yakunu li ghulam, bagaimana saya punya seorang anak itu. Walam yamsasni bashar, enggak ada laki-laki satupun yang menyentuh saya itu. Ini contoh sifat wanita yang solihah. Dia memproteksi apa? Dirinya. Memproteksi apa? Dirinya. Maryam enggak punya apa? Suami. Walam aku bagian, dan saya bukan wanita yang apa, Pak? Jelek atau pelacur, wanita yang nakal itu. Wanita apa? Nakal. Sehingga ada tuduhan terhadap Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu dianggap ketika punya anak Isa atau Yesus Kristus itu dari proses perzinaan dengan seorang tentara Romawi namanya Tiberius Pantera. Tiberius siapa? Pantera. Nanti jenengan searching ya di Google itu siapa Tiberius Pantera. Nah, itu yang dianggap melakukan hubungan perzinaan dengan Maryam, karena pemikiran ini mau menolak tentang kemukjizatannya kelahirannya Nabi Isa itu. Responnya Maryam ini, walam aku bagian, saya bukan wanita pelacur. Kemudian malaikat Jibril meyakinkan, qala kadzaliki qala rabbiki huwa alayya hayyin,
Bagi Allah wanita itu hamil tanpa suami itu mudah atau susah Pak Bu? Hah? Mudah atau enggak? Mudah, tapi ini bagi Allah everything is apa? Possible, nothing is impossible. Itu bagi apa? Bagi Allah. Karena dengan kekuatan kun fayakun semuanya apa? Bisa terjadi. Semuanya apa? Bisa terjadi. Sehingga ketika Allah membuat perumpamaan antara penciptaan Isa dengan Adam. Kalau Isa dilahirkan tanpa bapak, kemudian dia bisa menjadi ibnullah, anak Allah. Argumentasi ini rasional atau enggak, Pak? Rasional atau enggak? Hanya karena Isa itu enggak punya bapak, punyanya ibu, kemudian dia disebut ibnullah. Padahal Al-Quran mengatakan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga apa? Tidak diperanakkan. Rasional atau enggak? Ternyata jawaban Allah apa? Inna mathala Isa indallahi kamathali apa? Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa menurut Allah itu sebagaimana penciptaan apa? Adam. Khalaqahu min turabin. Adam itu diciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan jadi, maka apa Pak? Jadilah. Maka ada keajaiban kun fayakun. Kun fayakun itu apa Pak Bu? Kekuatan yang menjadikan sesuatu yang impossible itu menjadi apa? Possible itu. Hebatnya, dahsyatnya apa? Kekuatan apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah itu. Kalau Adam saja itu disebut anaknya Allah atau enggak? Padahal Adam itu enggak punya bapak, enggak punya ibu. Kalau Isa hanya enggak punya apa? Bapak, tapi punya apa? Ibu. Maka tertolak gitu. Pandangan dengan beralasan Isa itu lahir tanpa bapak itu lantas menjadikan dia ibnullah, anak apa? Anak Allah. Nah, di dalam surah Maryam ini sampailah Maryam itu masa itu kelahiran atau apa namanya di sini persalinan. Fa'aja ahal makhot ila jit'in nakhlati. Orang yang mau hamil itu katanya sakit Bu. Saya agak ragu itu betul atau enggak itu? Kesakitan. Hamil itu sakit itu. Betul Pak? Bapak ya ketawa. Sakit. Betul sakit atau enggak Bu? Sakit gitu. Fa'aja ahal makhot, kesakitan Maryam itu. Ila jit'in nakhlati, dia bersandar pada pohon korma. Ketika itu Maryam itu ya hampir putus asa itu. Ya memang putus asa itu suatu yang manusiawi Pak Bu. Kadang-kadang problem buahnya itu kan kita suka apa? Putus asa, mengeluh gitu. Yang dikatakan Maryam apa? Ya laitani mitu qabla hada. Alangkah baiknya saya sudah mati sebelum ini terjadi. Karena secara psikologi cobaan Maryam itu besar Pak Bu. Dia wanita yang solihah. Apa Pak? Terkenal solihah kan? Sama laki-laki saja nggak pernah mendekat kok tiba-tiba hamil tanpa suami. Kira-kira dijengker tonggo napa mboten Pak Bu? Omongane tonggo pedes napa mboten? Pedes ndi mek sambel. Pedas ini pedas. Dia nggak kuat itu. Makanya tadi bilang apa? Ya laitani mitu qabla hada. Lebih baik saya mati sebelum ini apa? Terjadi. Tapi malaikat Jibril itu apa? Memberikan support pada Maryam. Maka butuh sosok yang bisa apa Pak Bu?
support. Ibunya punya masalah, bapaknya mensupport. Bapaknya punya masalah, ibunya mensupport. Apa? Kebalikannya. Fanadhaha min tahtiha, maka malaikat Jibril memanggil Maryam itu dari arah bawah. Ala tahzani, janganlah engkau apa? Bersedih. Ala tahzani itu kalimat yang luar biasa. Dari ayat ini kan ada dua istilah, ada kalimat atau ucapan kun fayakun, itu yang menjadikan sesuatu yang impossible menjadi apa? Possible. Kalau la tahzan atau la tahzani, apa Pak Bu? Don't be sad. Jangan apa? Sedih gitu. Ini obat itu. Obat yang bisa apa? Menenangkan kita ketika kita mengalami satu apa? Masalah. Nah, terus akhirnya Maryam melahirkan anak. Melahirkan apa? Anak. Ketika Maryam habis melahirkan, habis persalinan, itu lapar atau enggak, Pak Bu? Nek jenengan Bu habis melahirkan dulu dikasih apa? Makan Bu. Nafsu makan langsung tinggi gitu ya. Biasanya 1 piring habis 5 piring gitu. Iya. Atau habis melahirkan langsung nyidam gitu. Bapaknya sing kesel. Pas hamil sudah nyidamnya apa? Sing aneh-aneh lagi, nggak bisa dituruti. Habis apa? Melahirkan nyidam lagi kan, jadi punya 2 masalah. Nah, karena dia tadi kelaparan, maka Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati, wa huzzi, dan gerakanlah. Ini bahasa Jawa itu kan roken. Ilaiki, kepada engkau, bijid'in nakhlati, pohon kurma itu suruh apa? Ngerok atau menggerak-gerakkan. Tusakin alaiki rutoban janiya, akan gugur dari pohon kurma itu kepada engkau rutoban. Rutob itu kurma yang masak di pohon, itu namanya rutob Pak. Dan kadar airnya itu tinggi, atau kadar apa? Glukosanya juga apa? Tinggi. Sehingga kalau kita buka puasa itu disunahkan untuk rutob dulu. Kalau ada berbagai macam varian kurma, itu dipilih kurma apa? Yang rutob. Kurma apa? Rutob. Kalau enggak ada itu tamar. Tamar itu kurma yang biasanya jenengan makan itu, yang harganya murah itu. Tapi kalau rutob itu dia apa? Mahal. Di sini kan berarti ada perintah supaya ngerok pohon kurma. Pohon kurma itu kalau dirok itu jatuh buahnya. Enggak, betul atau enggak Pak? Nih, jenengan punya pengalaman ngerok pohon kurma? Enggak, yang punya pengalaman ngerok apa? Asem, jambu, gak bajangan toh? Belum bajangan. Bajangannya siapa Pak? Jangan. Itu ya. Yang kedua itu yang menarik di sini, ketika bayi sudah lahir itu kan ada kesunahan apa Pak? Tahnik. Tahnik itu apa? Nyetaki nih bahasa Jawa. Maksudnya apa? Supaya dia bisa merasakan makanan, dan sunnahnya itu yang manis. Sebagaimana rutob itu kan kadar glukosanya juga apa? Tinggi dibanding jenis kurma yang lain. Kemudian Al-Quran bilang wa kuli washrabi, suruh makan, suruh apa? Minum. Dari ayat ini Pak Bu, kita bisa simpulkan kelahiran Isa ibn Maryam menurut Al-Quran itu tempatnya di mana? Arah mana? Arah timur, makanan syarqiyah. Yang kedua, Al-Quran mencatat peristiwa ini terjadi pada masa musim apa Pak?
musim kurma. Musim apa? Kurma. Ketika itu apa? Pohon kurma lagi berbuah. Itu ya. Itu menurut Al-Qur'an. Terus sekarang bagaimana menurut Injil? Bagaimana menurut apa? Injil. Cerita kelahiran Yesus Kristus itu diceritakan secara detail di dalam 2 Injil. Tapi sebelumnya Injil itu ada berapa, Pak, Bu? Ada 4. Injil apa saja? Matius, Barnabas, Yohanes, Markus, terus Yowes. Injil itu yang disebut Injil kanonik itu ada 4. Yang pertama Injil Matius, Gospel of Matthew. Yang kedua Markus, Gospel of Mark. Yang ketiga Injil Lukas, The Gospel of Luke. Kemudian apa? Tadi Yohanes, The Gospel of John. Bagaimana dengan Injil Barnabas? Injil Barnabas itu dalam pandangan umat Kristiani itu disebut Injil apokrif atau apokrifa. Maksudnya apa? Kayak kita sama dengan hadis yang maudhu. Maudhu itu apa? Palsu. Maksudnya enggak diterima oleh gereja. Tapi kalau 4 Injil tadi disebut Injil kanonik. Injil kanonik itu Injil yang dijadikan apa? Pedoman. Kanonik dari kata konon itu. Artinya kan undang-undang, maksudnya dijadikan guidance, petunjuk dalam kehidupan. Dari 4 Injil ada 2 Injil yang menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama Injil Matius, yang kedua Injil Lukas itu. Di Injil Matius di sana dikatakan ketika Yesus itu dilahirkan, ini nanti jenengan cek di pasal 2 ayat 1 dan seterusnya ya. Ini saya bacakan Injil Matius yang berbahasa Arab. Walamma wulida Yasu'u fi baiti lahmil Yahudiyah. Tatkala Yasu' itu maksudnya Isa dilahirkan di Bethlehem al-Yahudiyah, kota Yudea. Berarti kelahirannya Yesus itu di kota Bethlehem. Kota apa? Bethlehem. Fi ayami Herodus al-Malik, di masa Raja Herodus. Idza majusun minal masyriqi. Idza majusun minal masyriqi qad ja'u ila Yerusalem qailin. Ketika itu ada orang Majusi yang datang dari arah timur mendatangi Yerusalem. Mereka berkata, aina huwal maulud, di mana anak yang dilahirkan Malikul Yahud, yang akan menjadi rajanya orang Yahudi. Fa innana ra'ayna najmahu fil masyriqi, karena sesungguhnya kita telah melihat bintangnya di arah timur. Wa ataina linasjudalahu, dan kita mendatanginya, maksudnya mendatangi bayi yang dilahirkan Yesus Kristus untuk apa? Sujud. Berarti kita catat, Pak, Bu. Kita cukupkan di sini ya. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus menurut Injil Matius ketika itu ditandai orang Majusi itu mencari bayi yang dilahirkan di kota Yerusalem. Kota Yerusalem secara khusus nanti di Bethlehem. Mereka ketika melakukan perjalanan itu dengan sinar apa tadi? Bintang. Berarti ketika itu bintang apa? Terbit. Pada masa itu apa? Bintang ada di langit. Jelas ya? 1 poin. Berarti apa? Bintang ada di langit. Kita sekarang lihat di Injil Lukas pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Wa fitil kal ayam sodaro amron min Augustus Qaisaro bi ayyuktadaba kulul maskunah.
Di masa kelahiran Yesus itu ada perintah dari Kaisar Agustus, Kaisar Romawi. Karena ketika itu bangsa Yahudi dijajah oleh Romawi. Semua penduduk itu suruh melakukan sensus, Pak. Ini kehebatan Romawi. Romawi masa itu sudah mengenal sensus penduduk. Karena Romawi itu hebat dalam administrasi, Pak. Tata negara dan administrasi. Itu sejak dulu Romawi itu cukup apa? Canggih. Sensus penduduk itu sudah dilakukan di masa Romawi menguasai Palestina ketika itu masa kelahiran apa? Yesus Kristus. Itu ya. Intinya Maryam ketika itu kan lagi bertunangan dengan tunangannya. Siapa Pak Bu? Neison jawab, langsung ngaji ini kita selesai, tutup. Siapa tunangannya Maryam? Hah? Bisa betul ya? Siapa? Joseph atau Yusuf. Nek wong Betawi nyebutnya Ucup. Jadi Yusuf itu tunangannya Maryam. Karena Maryam dengan Yusuf, dia tinggal di desa, namanya desa apa? Desa apa? Oh, desa Pacul, Pak. Desanya namanya Desa Galilea. Kotanya namanya Nasiroh, Galilea. Makanya di sini dikatakan fasaida Yusufu aidan minal jalil itu maksudnya dari Galilea. Min Madinatin Nasiroh, dari kota Nasiroh. Makanya orangnya dalam bahasa Al-Qur'an itu kan Nasoro, orang Nasoro maksudnya dari kota Nasiroh. Ilal Yahudiyah Madinata Dawud, ke Judea, yaitu kotanya Nabi Dawud, allati tud'a Baitalahmin, yang disebut dengan Bethlehem. Jadi dari desa Galilea, kota Nasiroh atau Nazaret itu melakukan perjalanan ke Bethlehem, yaitu kotanya Nabi Dawud. Karena setiap Dawud itu David ya, makanya King David ya. Setiap penduduk itu harus kembali ke daerah asalnya. Kalau jenengan misalnya kerjanya di Bojonegoro, asalnya kok dari Lamongan, harus pulang ke Lamongan. Ini catatan dalam Injil Lukas yang pertama. Ada apa? Sensus penduduk. Catatan yang kedua, ada kunjungan para pengembala kambing. Wa kana fitil kalqurah ru'atun yahrusuna khirasatan lail ala ra'iyatihim. Di masa kelahiran Yesus itu ada pengembala yang lagi mengembalakan kambing di waktu malam. Wa idza malaku rabbi waqafa bihim. Intinya ada malaikat yang ngasih tahu bahwasanya di malam ini ada bayi yang dilahirkan dan akan menjadi mukhallis, yaitu juru selamat. Tandanya apa? Tajiduna tiflan, engkau akan mendapatkan seorang bayi muqammaton. Kalau habis dilahirkan itu kan dibungkus pakai apa Pak Bu? Pakai kain. Kalau di sekarang pakai apa Bu? Itu namanya apa? Gedong. Apa? Gedong. Oh, apa ya aku rarah. Pokoknya itu ya. Belum pengalaman Pak. Pengalaman baru tahu tadi Pak. Kemudian mudja'an fi midwatin. Dia nanti akan dibaringkan di palungan. Palungan itu apa Pak? Bahasa Inggrisnya manger. Apa itu? Palungan apa? Enggak tahu palungan. Palungan itu tempat makanan untuk
Kok bayi? Hewan, Pak. Kalau ada kambing, ada sapi, ini biasanya ada wadah makanan. Itu namanya palungan. Itu namanya apa? Palungan. Nah, Yesus itu dilahirkan di palungan itu. Karena ketika itu Yusuf sama Maria itu ingin nginap, tapi kamar penginapannya apa? Penuh. Sehingga mereka terpaksa harus tidur di bawah penginapan. Kalau sekarang itu, dulu rumah itu juga lantai, Pak. Yang di bawah itu untuk parkir, tapi dulu parkirnya ya hewan. Kalau sekarang kan mobil, sepeda motor dan seterusnya. Sehingga terpaksa dia menginap di kandang kambing. Sehingga lahir apa? Yesus. Berarti ini satu poin lagi. Sehingga kita simpulkan, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Dalam dua Injil, yang pertama tadi apa? Injil Matius, yang kedua Injil apa? Lukas. Berarti jenengan ngikuti, ini bisa jawab ya. Ada 3 peristiwa yang dicatat ketika kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama apa? Pohon kurma itu Al-Quran. Saya ngomong Injil. Yang pertama ada bintang di langit. Yang kedua sensus penduduk. Yang ketiga pengembala kambing sedang mengembalakan kambingnya di malam hari. Ini keterangan apa? Injil. Keterangan Al-Quran meskipun ceritanya beda, Pak. Kalau Injil mengatakan Yesus dilahirkan di kota Betlehem, Al-Quran bilang di bawah pohon korma. Padahal Betlehem, Pak, sekarang itu enggak ada pohon korma. Berarti Al-Quran lah bermasalah, Pak. Itu enggak bahaya toh Al-Quran memberikan keterangan yang salah? Enggak salah, Bu. Ya, terus gimana jenengan jawabnya? Oh gitu. Mana yang betul itu? Oh. Ternyata itu Yerusalem itu enggak ada pohon korma itu. Tapi ternyata kalau kita amati ya, Yerusalem ke selatan itu kotanya namanya Betlehem. Kalau Yerusalem ke timur itu ada kota namanya Jericho. Kota namanya apa? Jericho. Nanti jenengan searching ya di Google. Kalau bahasa Arabnya itu Madinatu Ariha. Madinatu apa? Ariha. Ternyata dalam catatan Taurat, Jericho itu sudah dikenal sebagai Madinatun Nakhli, kota penghasil korma. Sehingga narasi Al-Quran itu, Pak, ketika menjelaskan Maryam itu kan melarikan diri makanan syarqiyah ke arah timur, itulah menuju ke Jericho. Didukung dalam catatan Taurat, kitab sebelum Injil, itu sudah mengatakan Jericho itu Madinatun Nakhli, kota penghasil korma. Sampai sekarang itu masih ada di Jericho namanya korma Maryam. Kormanya itu besar-besar itu. Korma apa? Maryam. Berarti Al-Quran tidak salah, valid itu. Sampai sekarang buktinya masih dibuktikan kok. Meskipun Al-Quran tidak bilang kelahiran Yesus itu, kelahiran Isa itu di Betlehem. Yang kedua, ini sebelum saya tutup, Al-Quran mencatat bahwasanya Isa ibn Maryam itu lahir ketika pohon kurma itu berbuah. Itu musim panas atau dingin, Pak Bu? Panas.
Sekarang Injil mencatat ada 3 peristiwa tadi. Yang pertama ada bintang di langit, ada sensus penduduk. Yang ketiga apa? Pengembala kambing mengembalakan ternaknya di malam hari. Musim panas atau dingin, Pak? Panas atau dingin? Nek jenengan jawab dingin, saiki ndang ngon wedhus, bengi-bengi pas udan, Pak. Mungkin atau enggak? Tidak mungkin. Kambing dikembalakan di waktu malam itu kan pasti ada. Kok matahari itu Bu? Malam-malam ada bulan atau bintang gitu. Itu ya. Berarti musim apa itu? Musim panas. Berarti Al-Qur'an dengan Injil ada meeting point, ada benang merah, sama-sama menjelaskan kejadian ini pasti terjadi di musim panas. Tapi Natal sekarang musim dingin atau panas? 25 Desember itu musim hujan atau musim kemarau? Hujan. Oleh sebab itu keterangan ini beda dengan fakta yang disebutkan dalam Al-Quran dan Injil yang mengarah ke musim panas. Mungkin itu saja kajian kita. Nggak ada pertanyaan deh? Nggak usah, sudah jelas. Nanti jenengan tanya malah nggak jelas lagi. Malah bingung ya? Ya itu. Karena sudah dipaham gitu, sampai apik paham ya sudah itu. Biarkan melekat daripada apa? Dirusak dengan pertanyaan. Oleh sebab itu kita tutup tanpa pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.